Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7 MTS Nurul Sapaa, kembali lagi bersama Bapak. Namun pada kali ini Bapak membawakan mata pelajaran tahsin Quran, ya. Nah, kalian bisa memahami pengertian tahsin. Apakah itu tahsin? Ya, tahsin menurut bahasa artinya membaguskan. Tahsin bisa juga disebut tajwid. Jadi mempelajari tahsin berarti belajar tajwid. Nah, ini menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah, tahsin adalah mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya huruf dengan memberikan hak, ya, dan mustahaknya, dengan memberikan hak-hak suara, hak-hak huruf hijaiyah, ya, sesuai dengan tempat keluarnya. Ini menurut istilah. Nah, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Yang pertama, ya, secara teori mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya, jika ada orang lain, ya, di antara kita sudah mempelajari ilmu itu, maka kewajiban itu sudah terwakili oleh orang yang belajar tajwid. Ini secara teori. Nah, sedangkan, ya, menurut istilah, mempelajari ilmu tajwid itu membaca Al-Quran, ya. Hukum membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid adalah fardu ain. Jadi membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Jadi bagi kita yang ingin membaca Al-Quran sudah memiliki kewajiban, sudah lekat pada diri kita kewajiban untuk menggunakan ilmu tajwid. Nah, kemudian, ya, bisa kita lihat selanjutnya. Ini apalagi nih? Fadilah. Fadilah itu adalah keutamaan. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah mempelajari Al-Quran sebaik-baik kesibukan, ya. Sebaik-baik kesibukan kita adalah mempelajari Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas keimanan seseorang muslim. Jadi orang muslim tolak ukurnya adalah mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bukan cuma sekedar dibaca, dihafal, tapi harus diamalkan isinya, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Nah, yang ketiga, ya, manfaat dari mempelajari ilmu tajwid adalah mempelajari Al-Quran akan turun sakinah. Ya, apa itu sakinah? Sakinah adalah ketenangan, ketentraman dalam hati kita yang memang tidak kita dapatkan ketenangan dan ketentraman itu dari tempat-tempat yang lain, ya, kecuali ketenangan dan ketentraman ini akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi 3 manfaat, 3 fadilah mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari ilmu tajwid. Nah, kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid itu apa? Ya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid atau tahsin, ya, menjaga lisan kita agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran sebagaimana bacaan para rasul, bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi mempelajari ilmu tajwid berarti
juga menjaga lidah kita untuk menyamakan suaranya seperti bacaan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini tujuan mempelajari ilmu tajwid atau tahsin. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat sekarang tingkatan atau tempo bacaan Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran tidak semaunya, tetapi ada aturannya. Temponya, nadanya, kemudian kecepatan dan kelambatannya ini juga diukur dan diatur oleh Allah, karena Al-Quran ini adalah perintah lisan, kemudian ucapan, kalam Allah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah pernah mewahyukan, ya, pernah mensabdakan, ya, dalam Al-Quran itu in huwa illa wahyu yuha, ya, tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu, ya, jadi Al-Quran. Nah, kemudian tingkatan yang pertama adalah tahqiq, ya. Tahqiq itu artinya membaca Al-Quran yang sangat lembut dan bertajwid, ya. Jadi baca Quran nggak boleh cepat, nggak boleh keras, ya, keras dalam arti kasar, ya, bukan keras suaranya. Nah, membaca Al-Quran itu harus lembut. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melewati sebuah rumah, beliau berhenti dan sempat mengintip satu rumah, ya, satu rumah yang di dalamnya penghuninya ini sedang membaca Al-Quran. Nah, sampai kemudian pulang ke rumah, ya, dia berkata kepada istrinya, dia ceritakan kejadian itu tentang seseorang yang sedang membaca Al-Quran dengan sangat lembut. Nah, inilah kemudian di satu hari, ya, ketika Rasulullah sedang sakit, ya, Rasulullah memerintahkan ke sahabatnya untuk memanggil salah satu orang yang pernah ditemui oleh Rasulullah di malam hari, kemudian sampai Rasulullah mengintip dari balik dinding rumahnya. Nah, inilah bacaan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah tartil. Tartil adalah bacaan lembut dan bertajwid, ya. Kalau tadi bacaan yang sangat lembut, kalau sekarang lembut. Berarti apa bedanya? Kalau sangat lembut itu pelan, ya, lembut. Kemudian kalau lembut ini yang tengah-tengah, ya, antara pelan dan cepat, namanya tartil. Bukan cuma antara pelan dan cepat, tapi dia harus bertajwid. Nah, oleh karena itu belajar tajwid atau belajar tahsin ini menjadi satu kewajiban, ya, bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Nah, kemudian tadwir, ya. Nah, sebelum kita ke tadwir, ada satu perintah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah perintah, anjuran yang memang dilekatkan kepada para pembaca Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah tadwir. Tadwir ini bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, cepat enggak, lambat enggak, jadi sedang aja, ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin sering kita temui ketika kita sedang sholat berjamaah, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, ada mungkin sebagian yang membaca Al-Quran, ini halnya imam, ya, membaca dengan sangat cepat, bahkan kita tidak sempat untuk melakukan tumaninah. Nah, bagaimana bacaan yang seperti ini? Bacaan yang seperti ini tidak dianjurkan, ya. Bagi kalian yang sedang belajar ilmu tajwid, yang sedang belajar ilmu Al-Quran, maka sebaiknya membaca Al-Quran itu harus dengan aturan, ya, baik itu tajwidnya maupun tempo suaranya. Nah, yang keempat adalah hadar. Nah,
Hadar itu apa? Bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat. Ya. Tingkatan paling cepat, ya, ini bolehkah? Boleh. Ya. Tetapi apa? Harus menguasai ilmu tajwidnya. Nah, biasanya orang yang membaca cepat, ya, ini beda dengan terburu-buru, ya. Membaca cepat itu kadang ada yang tertinggal, ya, ilmu tajwidnya. Ada hak-hak huruf yang harusnya dia keluar dengan haknya, tidak terpenuhi haknya. Nah, karena itu membaca dengan hadar ini harus memiliki syarat, ya. Syarat pertama, dia harus menguasai makhrajnya. Syarat kedua, harus tahu betul tentang hukum bacaan tajwidnya dan paham tentang hadar, berapa tingkat kecepatannya. Nah, ini yang kemudian tempo dalam membaca Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, demikian mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit, ya, kita bisa mengamalkan apa yang tadi Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.